Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana tahapan-tahapan yang akan kami sampaikan itu terdapat pengertian validitas dan reliabilitas itu sendiri. Kemudian kami akan menyampaikan bagaimana pengujian validitas dan reliabilitas kualitatif dan kuantitatif. Oke, selanjutnya itu tahapan pertama yaitu pengertian dari validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Nah, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berada antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Nah, pada validitas ini ternyata terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu ada validitas internal dan validitas eksternal. Yang pertama itu validitas internal, berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja tenaga kependidikan, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja tenaga kependidikan. Nah, penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja guru. Kemudian, yang kedua itu validitas eksternal, yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Nah, untuk reliabilitas ini seringkali didefinisikan sebagai konsistensi dan stabilitas data atau temuan dari perspektif positivity. Reliabilitas biasanya dianggap sinonim dengan konsistensi data yang dihasilkan oleh observasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian mengenai pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Nah, itu bagaimana sih? Nah, dalam pengujian keabsahan data atau validitas data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel yang kami sediakan. Nah, di sini ada perbedaan mengenai pengujian keabsahan, di mana metode penelitiannya itu berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, selanjutnya di dalam uji validitas data atau uji keabsahan data itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada uji kredibilitas data, kemudian ada uji transferability, kemudian ada uji dependability, dan ada uji confirmability. Nah, itu mengenai uji validitas. Nah, kemudian ada uji reliabilitas, yaitu di dalamnya itu mencakup ada perpanjangan pengamatan, ada peningkatan ketekunan dan triangulasi, kemudian ada diskusi dengan teman, ada analisis kasus negatif dan member check. Kemudian pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu validitas. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Validitas konten. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Selanjutnya ada validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Validitas kriteria
Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari uji split half, KR20, KR21, dan alpha Cronbach. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Tes. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Yang kedua yaitu equivalent. Pengujian reliabilitas dengan uji equivalent dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi equivalent atau sebanding atau sepadan. Selanjutnya yaitu internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dari Sperman-Brown, KR20, KR21, atau dengan teknik alpha Cronbach. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Yang pertama yaitu Sperman-Brown atau split half. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Sperman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Yang kedua yaitu KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kuder-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Dan yang terakhir yaitu alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner.